Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Amma ba'd. Para hadirin rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian fikih tentang mahar. Bahwasannya di dalam setiap perkawinan itu pasti ada mahar yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Nah, di Indonesia ini yang menjadi hal yang umum di dalam penggunaan mahar itu biasanya dirupakan dalam bentuk seperangkat alat sholat, ya. Atau misalnya dalam bentuk benda berharga yang lainnya, misalnya cincin perkawinan, kalung, dan seterusnya. Bahkan terkadang juga ditemukan kasus begini, ketika perkawinan akad nikah itu usai, kadang juga ditemukan mahar itu diambil oleh walinya atau diambil oleh suaminya. Ada juga seperti itu. Atau misalnya juga ditemukan kasus dalam pembayaran mahar itu biasanya kan disebutnya tuh tunai, kok ternyata dibayar separuh. Nah, akhirnya pihak perempuan ini tidak berani lagi, ya. Nah, ini bagaimana menurut tinjauan dalam pandangan hukum Islam? Tadi itu semua beberapa contoh kasus yang ada di sekitar kita. Sebelum kita membahas itu, marilah kita menyatukan pandangan apa sih mahar itu, bagaimana hukumnya mahar, berapa jumlahnya mahar, kita akan bahas. Yang pertama kita mulai daripada definisi mahar. Semua tentu tahu dan pernah melihat mahar, tetapi penting bagi kita untuk memahami apa itu mahar. Mahar secara definisi adalah sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat. Sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat yang diberikan atau dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada perempuan, yang disebabkan karena perkawinan, itu namanya mahar. Jadi mahar ini adalah sesuatu yang memiliki nilai dan juga bermanfaat yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan karena sebab perkawinan. Itu namanya mahar. Nah, kalau misalnya diberikannya di luar konteks perkawinan, apakah itu mahar? Tentu bukan. Ya, tiba-tiba ngasih. Ya, seperti hal yang pernah saya sampaikan waktu itu,
ada seseorang memberikan sesuatu kepada seorang perempuan, entah itu gadis atau janda, rajin ngasih, setiap hari ngasih. Ternyata nggak jadi. Apakah boleh kita meminta balik? Apakah itu termasuk mahar? Ya. Kalau tidak ada ungkapan kata-kata mahar, maka itu tidak bisa dihukumi mahar. Dan seandainya kemudian tidak jadi dan meminta dikembalikan, itu pun boleh nggak? Boleh. Ya, boleh minta balik. Itu kemarin cincinnya saya kasih kembalikan ya. Nah, misalnya itu kalau kembalikan total. Ya. Walaupun misalnya secara hukum sosial masyarakat hal itu kayaknya diminta lagi, ada nggak? Ada, tapi ya, dan gengsi rugi. Padahal secara hukum fikih itu hukumnya boleh. Ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan, mahar itu kan bukan rukunnya perkawinan. Artinya bahwa misalnya seseorang menikah tanpa membawa mahar, tanpa menunjukkan mahar di depan keluarga maupun tamu maupun saksi dan seterusnya, ini hukumnya perkawinannya kan tetap sah, ya kan? Nggak apa-apa. Misalnya, waduh maharnya ketinggalan, rumahnya jauh 100 kilo, kemudian perkawinan mau dilaksanakan, maka laksanakan saja perkawinan tanpa dengan membawa mahar. Itu hukumnya boleh. Ya. Nah, menjadi pertanyaan, mengapa dalam perkawinan itu ada mahar? Ini harus kita tahu. Ini saya menyadur daripada dua kitab. Yang pertama, ya kitab andalan kita, kitab Syarah Ibrahim Al-Baijuri. Di sana disampaikan bahwa alasan pihak mempelai pria memberikan mahar kepada perempuan ada dalam rangka untuk penghormatan seorang laki-laki kepada perempuan yang dijadikan istri. Penghormatan. Ya. Dalam rangka apa penghormatan itu? Penghormatan itu dalam rangka untuk menumbuhkan perasaan mawaddah warahmah dan juga ihtimam, menumbuhkan rasa cinta dan sayang dan juga perhatian, supaya ini istri yang kita pilih, perempuan kita pilih jadi istri ini supaya semakin tumbuh rasa cintanya, senangnya, gitu ya, perhatiannya. Masalahnya apa? Kan dalam Islam itu pacaran itu kan tidak ada. Yang ada itu adalah ta'aruf, khutbah, akad nikah. Ya. Ini seringkali orang-orang yang berpegangan dalam konsep ajaran Islam ini dengan antara suami dengan istri tidak terlalu kenal. Ya, beda yang menganut ya aturan konsep pacaran itu. Ya, wah itu kenal lahir batin itu, luar dalam nggak kenal itu, nomor-nomornya udah tahu. Kan paham ya. Tapi kalau yang baru nikah nggak ngerti, kadang masih malu, kadang ada perasaan takut dan macam-macam. Makanya dikasih namanya mahar. Supaya apa? Supaya senang, Pak. Nih kasih cincin, kasih duit, mahar apa? Cincin.
5 gram emas, ya, dengan uang tunai 50 juta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu Pak. Samina wa ata'na, siap gitu ya, hadir gitu ya. Itulah fungsinya mahar. Orang nggak pernah kenal, kok tiba-tiba sekarang harus kenal, harus taat, manut dengan apa seluruhnya yang diungkapkan oleh suami. Istri harus taat. Saudara bukan, kenal enggak? Maka dengan adanya mahar ini, kita kaum laki-laki itu dapat memberikan apa? Penghormatan. Ini menurut Imam Al-Baijuri. Menurut dalam kitab Fadl Mu'i yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zainuddin Al-Fanani, beliau menjelaskan pembayaran mahar ini dilakukan dalam rangka untuk membuktikan bahwa suami ini memang betul-betul serius untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan perempuan yang dipilih. Ya. Jadi yang pertama, Imam Al-Baijuri itu konsepnya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta sehingga perhatian seorang perempuan. Kalau menurut Imam Syekh Ahmad Zainuddin Al-Fanani mengatakan ini menunjukkan bahwa sebuah langkah serius seorang laki-laki yang telah memilih seorang istri dalam membentuk rumah tangga, gitu ya. Nah, sekarang rata-rata kita itu kan kalau dihadapkan mahar tadi ya, seperangkat alat sholat dan seterusnya. Nah, sekarang kenapa kok mahar itu dibayarkan oleh laki-laki pada perempuan, ya, secara umum ya, tidak perempuan pada laki-laki? Kenapa? Misalnya nih ya, misalnya gini, ada seorang perempuan itu naksir dengan seorang laki-laki. Akhirnya si perempuan itu bilang, sudah Bang, nikah sama saya, modal saya kasih, mobil ada, rumah ada. Wah, ini wajahnya cantik, wah surga, saya selesai ya. Bisa, ya. Pokoknya apa? Kayak tadi ngomongkan kaki itu, ya. Nyubin nasi, mati nasi. Kerjanya itu, saya gaji sama perempuannya. Wah, luar biasa. Tapi tetap, walaupun si perempuan menawarkan seperti fasilitas ini, ketika akad nikah wajib nggak? Tetap adanya mahar. Ya. Hukumnya tetap wajib. Ya, walaupun yang laki-lakinya secara ekonomi jauh di bawah si perempuan, misalnya. Ya. Maka tetap ketika akad nikah harus adanya apa? Membayar namanya mahar. Yang bayar mahar siapa? Mahar siapa? Laki-laki kepada perempuan. Kenapa? Alasannya adalah karena laki-laki ini diberikan kelebihan oleh Allah. Secara fisik diberikan lebih kuat. Dari kuatnya fisik itu, laki-laki memiliki pekerjaan. Nah, pekerjaan inilah yang kemudian memberikan finansial di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi karena laki-laki secara fisik itu memiliki kekuatan yang diberikan oleh Allah secara naluri. Makanya Pak, hidupnya jadi bolak-balik Pak. Suami ya suami, istri ya istri, jadi balik. Suami jadi istri, jadi suami. Habis perkara ini. Ya runyam, runtuh itu Pak. Kenapa saya sampaikan begitu? Ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Istri boleh. Kita kerja di kantor misalnya, kantor perusahaan istri direktur, silakan, nggak apa-apa. Tapi tetap ketika kita pulang ke rumah, ke dalam rumah, masuk dalam dunia rumah tangga, tetap kamu tetap bawahan saya. Itu jangan dibawa urusan kantor, dibawa ke rumah, Pak. Atau sebaliknya, urusan rumah dibawa ke kantor, runyam ya, Pak. Ya, ini ya.
dipilah-pilah. Ya. Urusan di masjid selesai di masjid, sampai rumah selesai lagi. Ya. Tetap sebagai hidupan normal, gitu. Ya, jadi bolak-balik. Nah, mahar ini apakah ada dalilnya? Nah, ini sedang mau dalil-dalil. Ya ada kan yang sedang dalil. Kalau dalilnya, wah itu nggak sah. Ya, dalilnya saya tunjukkan, ada dalilnya. Dalilnya ini pertama tertulis dalam Al-Quran. Di mana itu? Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4. Ini tentang konsep tentang pembayaran mahar. Apa kata Allah? Allah berfirman, wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Ya. Wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Yang artinya berikanlah wanita-wanita itu, ya, yang kamu kawini dengan mas kawin secara sukarela. Ini perintah berarti. Wa atu, ya, perintah. Tunaikan, bayarkan kepada para wanita yang kamu kawini, ya, sedekatihinna, ya, kepada apa? Maharnya. Secara apa? Secara sukarela. Ini dalam surah An-Nisa. Apa ada lagi? Ada. Dalam surah An-Nisa lagi ayat ke-25. Ya, Allah berfirman, wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Ya, wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Dan berikanlah mahar-mahar kepada perempuan, ya, dengan cara yang pantas. Nah, dalam Islam itu ada namanya hasanah. Dalam Islam, dalam Al-Quran ada namanya ahsan, ya. Ya, ihsan. Wala tusyriku billah wala ta'buduna illallah bil walidaini ihsana. Ya. Dalam Islam itu ada namanya ihsan. Ya, dalam Islam ada namanya ihsan, ada namanya ma'ruf. Ini beda maknanya. Kalau ihsan itu artinya melakukan kebaikan melebihi kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Namanya ihsan. Misalnya begini, Mas Budi misalnya ngirim bakso 1 mangkok berapa koma, misal, ya. Nah, kalau konsepnya ihsan itu, Pak Komar balas kebaikan Mas Budi dengan 2 mangkok, Pak. Itu namanya ihsan. Ya, makanya ihsan di dalam Al-Quran konsepnya itu diterapkan kepada berbuat baik kepada orang tua. Wala ta'buduna illallah wa ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Jangan pernah menyebutkan Allah, dan juga balaslah kebaikan orang tua. Nah, ini konsepnya ihsan itu begitu. Tapi kalau ma'ruf itu beda lagi. Ma'ruf itu berbuat baik, tetapi konsepnya ma'ruf itulah kebaikan yang disesuaikan dengan kondisi situasi masing-masing lingkungan. Itu ma'ruf. Jadi ma'ruf itu bisa jadi ma'ruf di Poncis itu berbeda dengan ma'ruf di Buaran. Di sini nggak sama, tapi sama-sama baik. Misal dalam Al-Quran sampaikan watuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan berikan mahar itu dengan cara ma'ruf. Ma'ruf itu tidak harus sama. Misalnya di Poncis ini, misalnya mahar perkawinan itu angkanya misalnya 1 juta. Oh, ini udah ma'ruf nih di Poncis misalnya. Tetapi ternyata berbeda ketika dibawa ke Ciputat. Di Ciputat mas kawin itu 1 juta dianggap apa itu? Nggak pantas misalnya. Berapa di Ciputat? 2 juta. Ya sudah, kita ikut aturan di Ciputat, ya. Tetapi kebijakan Ciputat tidak bisa diterapkan di sini, walaupun boleh. Kenapa?
karena setiap cara pandang masyarakat berbeda tentang nilai ma'ruf. Gitu. Paham gitu ya? Nah, ini ma'ruf. Ya. Nah, kemudian hadis Nabi. Dalam hadis Nabi disampaikan tentang masalah apa? Mahar. Nabi menyampaikan u'tiha walau khatiman min hadid. Ya. Berikanlah perempuan itu maharnya walau khatimah, walaupun dengan sebuah cincin min hadidin, daripada apa? Besi. Ini kan terjadi, kasusnya kan begini. Di zaman Nabi itu ada sahabat curhat ke Rasulullah, saya mau kawin. Terus, apa kamu punya barang berharga yang kau berikan untuk istri kamu? Tidak ada. Kata si orang curhat ini, cobalah cari sekiranya apa yang bisa kau berikan untuk perempuan itu. Cari orang, nemu cincin dari besi. Lapor Rasulullah, ini saya punya cincin dari besi, gimana? Muncullah di sini artinya walau khatiman min hadid. Ya udah kasihan, walaupun mas kawin itu terbuat dari apa? Cincin dari besi. Ya zaman itu. Kalau sekarang gimana kira-kira? Ya kira-kira cincinnya, oh masya Allah besar lah. Ya kayak sama hentesi gitu besar. Ya dari besi semua. Ya. Ini mengisyaratkan bahwa mahar itu jangan sampai memberatkan siapapun. Itu ya. Tetapi nanti ada komentar-komentar ulama tentang berapa sih mahar itu sepantasnya, berapa batas minimalnya, berapa batas maksimalnya. Nanti akan kita bahas. Oke, lanjut dulu ya. Nah, mahar ini sebetulnya milik siapa? Sebenarnya sudah kita tahu di jawabannya. Mahar itu hakikatnya adalah mutlak milik istri. Jadi nanti misalnya begini Pak, kita punya anak perempuan, tentukan mahar kita. Tanyalah calon menantu, Bapak berapa maharnya nanti? Ya pantasnya kalau di sini itu 2 juta kan? Ya sudah, nanti saya siapkan misalnya. Disiapkanlah cincin emas senilai 2 juta. Kemudian setelah akad nikah oleh bapaknya, dia ambil mana maharnya tadi, nah, biar bapak ambil. Nah, seperti contohnya. Maka ini hukumnya tidak boleh. Kenapa? Kalau ini masih berlaku, berarti kita meneruskan kebiasaan budaya orang jahiliyah. Orang jahiliyah kan ini. Kenapa? Gaya orang jahiliyah begitu. Mas kawinnya anak itu diambil oleh walinya, tidak boleh. Atau misalnya diambil oleh suaminya. Suaminya malam akad nikah Pak, pagi setoran, maharnya mana? Misalnya, coba ini bagus kok dibahas buat pegadaian ini. Ya, ini mencarikan suasana. Nah, misalnya, bagaimana seperti ini? Maka tetap suami tidak boleh mengambil mahar. Kalaupun mengambil, pertama harus izin kepada istri. Harus. Seandainya istri itu kemudian melarang, janganlah. Tidak boleh kita maksa, karena itu hak istri. Itu ya. Seandainya istri membolehkan, maka kewajiban suami untuk mengembalikan. Kenapa? Status mahar yang diambil oleh suami itu adalah pinjaman. Tapi pinjaman online ini bukan pinjaman, ya, bukan pinjol, pinjaman. Ya. Maka dari itu, ingat Pak, coba diingat-ingat, pernah nggak kira-kira maharnya istri kita pinjam? Ingat nggak? Ada nggak? Hadir orang yang di sini? Hadir. Kalau hadir, tolong Pak dikembalikan.
mumpung belum di akhirat ditanya. Jadi di akhirat tanya itu mahar istri kamu udah balik belum? Belum. Itu istri saya ya Allah. Ya, tidak ada urusan mau istri kamu atau siapa. Yang jadi itu maharnya istri kamu harus kembalikan. Ya. Begitu pentingnya mahar, Pak. Ini disampaikan dari Al-Bajuri. Seandainya kita itu membayar mahar, dan kita itu menyatakan mahar itu ada 1 juta. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin, uang tunai 2 juta tunai. Oh enggak, 2 juta utang misalnya, ya. Atau tunai. Ketika tunai yang dibayarkan cuma 1 juta. Berarti kan masih kurang separuh. Ya. Nah, ketika seorang istri maharnya itu baru cuma separuh, maka ini ada ketentuan hukum. Istri itu boleh untuk menahan diri dan melayani suami. Sampai sebegitu. Ya, sampai sebegitu. Misalnya baru terbayar separuh, dalam hal ini melayani hubungan biologis ya, bukan boleh menolak, ya. Kalau misalnya bikin teh, ya haruslah bikin teh. Ini khususnya dalam masalah pelayanan hubungan jima. Itu istri boleh menolak, boleh. Ya. Sampai kapan? Sampai misalnya si suami itu membayar mahar sisanya yang masih kurang. Ya. Kenapa? Kan disebutkan dalam akad 2 juta. Realitanya mana? Kok cuma 500.000? Ya, itu hitungan ini istri pinter. Ini istri tidak pernah ngaji fikih. Ya, jauhlah dia. Untung nggak ada istri ada ini. Ya, dia hadir bapak semua aman kan? Gitu ya. Ya. Tetapi misalnya begini, tadi kan disebutkan maharnya kurang separuh, istri tidak mau melayani, tidak mau melakukan jima. Terus kemudian, ya, kok tiba-tiba belum dibayar lunas, istri kok mau melayani suami? Ini lain kasus ini. Kasus kedua, maharnya kurang, tapi kemudian istrinya lupa, ya, dijima mau, ya. Maka ketika sudah dijima ini, maka tidak ada lagi alasan yang membolehkan istri kemudian menahan diri. Misalnya malam pertama dijima tuh, ya kan? Padahal mahar belum lunas. Malam kedua istrinya bilang, bang, kan maharnya belum dibayar, separuhnya lagi. Saya malam ini nggak mau main deh. Misalnya begitu, nggak boleh ini. Yang cara ini nggak boleh. Kenapa? Malam pertama udah kena. Ya, malam pertama sudah jima. Maka malam kedua sudah nggak ada alasan untuk menolak. Kecuali malam pertama itu menolak, maka itu punya boleh. Tapi malam pertama jima, malam kedua nggak mau, itu sudah tidak boleh. Berlaku hadis Nabi, kalau perempuan diajak istrinya, diajak suaminya, ya, berjima menolak, maka dilaknat oleh malaikat sampai waktu subuh. Nah, itu akan berlaku tuh hukum itu, ya, akan berlaku. Tapi kalau sudah misalnya malam pertama nggak mau karena alasan mahar, maka hadis itu tidak berlaku. Kenapa? Ada hak kewajiban yang belum terpenuhi. Nabi pernah, istri Nabi namanya Sofia. Ini saya mau cerita. Sofia itu adalah seorang keturunan Yahudi. Orangnya cantik, sampai Siti Aisyah itu iri melihat kecantikannya Sofia. Berarti kecantikannya melebihi Siti Aisyah. Padahal Siti Aisyah ini usianya masih belia, masih usia remaja, Pak.
Jadi Sofia itu dikawini Rasulullah sebabnya ada sebab nuzulnya, ada sebab urutnya. Ketika itu ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Dihya. Abu Dihya ini gantengnya luar biasa. Sehingga kemudian ketika pembagian ghanimah perang, maka masing-masing sahabat mengambil ghanimah. Di antaranya ada budak. Di dalam itu ada namanya Sofia. Ya, karena dia diungkapkan oleh Rasulullah. Dipilih oleh dia, cocok kan? Dia itu sahabat paling ganteng. Sampai malaikat Jibril itu pernah turun ke bumi menyerupai dia, saking gantengnya Pak. Di zamannya Sayyidina Umar, Abu Dihya ini dipenjara karena apa? Karena ganteng. Dipenjara saya gantengnya. Akhirnya minta syarat sama Umar bin Khattab, Sayyidina Umar, apa pendapatmu supaya saya ini terbebas dari fitnah ganteng? Apa kata Sayyidina Umar? Gundul aja kepala, digundul, makin ganteng. Akhirnya apa? Masuk penjara ya kamu. Masuk penjara. Satu zaman kita kembali zaman Rasulullah, diambil ternyata Sofia. Wah, ini sahabat itu ribut. Wah, nggak pantas dia. Ini orang solihah ini katanya. Nggak pantas kalau kalian dikawin sama kamu, nggak pantas. Kamu tuh sahabat siapa kamu? Gitu. Akhirnya lapor ke Rasulullah. Rasulullah ada kasus nih. Ini pembagian ghanimah, ini ada yang masalah. Kenapa? Ada wanita pemimpinnya para kaum wanita solihah, namanya Sofia. Sofia ini akan dengan dia, ini baik sahabat dan terima. Terus gimana? Kata Nabi, sahabat itu ngomong, pantasnya yang kami itu antum. Nah, ini Sofia ini pantas dia. Ya sudah, suruh ke sini, bawalah Sofia, cantik banget. Nabi bukan menikahi perempuan bukan karena nafsu kan, karena perintah Allah. Akhirnya oleh Rasulullah, Sofia ini dinikahi dengan melakukan walimatul urus. Walimatul urusnya itu hanya dengan beras 1,4 kilogram atau apa, misalnya dikonversikan sekarang itu. Beras nggak pakai lauk, hanya nasi aja, makan bareng-bareng itu jadi apa? Jadi alat walimah. Kemudian ketika Rasulullah ini setelah menikah, Rasulullah itu melakukan perjalanan. Nah, ketika Sofia ini mau naik onta, kan onta itu tinggi, Rasulullah itu memberikan lututnya, beginilah, supaya apa? Sofia itu naik ke sini, bisa naik ke onta, gitu kan? Sofia itu orang yang akrab, orang yang sangat mengerti, tahu posisi. Beliau itu tidak mau kakinya itu menaiki lututnya Rasulullah, tidak mau. Ya kenapa? Sofia itu melipatkan kakinya, jadi lutut ketemu lutut. Ya, saking akhlaknya. Tetapi di tengah perjalanan Rasulullah itu mengajak jima. Ya, setelah istirahat lah jimanya. Ketika tengah perjalanan istirahat, pengantin baru Pak. Ya, cantik lagi, masya Allah. Ya, kalau kita kan bukan mikir hijrahnya, kapan ini kan begitu. Rasulullah kan ketika akan jima ditolak oleh Sofia. Coba ya, gimana? Anda pengantin baru ditolak sama istri barunya, gimana? Perasaannya gimana? Rasulullah itu mengalami tolak sama Sofia. Padahal dari uzur syar'i, tidak haid, tidak apa. Akhirnya Rasulullah sadar Rasulullah melakukan perjalanan sampai ke tempat yang dituju, baru Siti Sofia itu ngomong menjawab, "Wahai Rasulullah, mohon maaf, ketika tadi di tempat itu saya menolak untuk melakukan jima. Kenapa? Saya khawatir ketika melakukan hubungan intim itu antum lengah diserang oleh orang-orang Yahudi." Saya begitu alasannya. Jadi Sofia lebih tahu
kondisi satu wilayah, orang Yahudi seperti apa, itu paham. Makanya tidak dijelaskan, tetapi ketika di tengah perjalanan, ya itu, ya contoh perempuan menolak melakukan hubungan intim, boleh dengan syarat ketentuan berlaku. Jadi hadis mengatakan secara mutlak tidak. Wah, kamu ini diajak jiwa, misalnya marah-marah suaminya, ya dilaknat kamu sama malaikat. Itu dulu, ya coba tanya istrinya kenapa, ya apakah kelelahan kerja di rumah tangga, ya kan, atau apa, itu harus tahu kita, ya jangan menang sendiri sebagai suami. Main hadis itu jadi senjata andalan. Ayo, nggak mau jiwa, ya. Dilaknat malaikat kamu, ya tidak begitu konsepnya, ya. Jadi jamaah rahimakumullah, begitu pentingnya kedudukan mahar ini bagi, ya Pak, seorang perempuan. Bahkan perempuannya diangkat derajatnya dalam Islam. Ya, ini menunjukkan Islam itu beragama yang memang menghargai yang namanya hak dan kewajiban. Ya, ada pertanyaan di sini? Misalnya Gus, seorang istri kan tadi apa mas kawinnya dipinjam gitu Gus ya. Terus kan berjalannya waktu dia banyak membeli emas yang lain, itu gimana? Mahar dipinjam oleh suami, Ya. dikembalikan enggak? Itu maharnya belum dikembalikan. Oke. Tapi berjalannya waktu dia banyak beli banyak beli. Mahar dipinjam, belum dikembalikan. Beda waktu si istri diam-diam mengumpulkan emas. Bagaimana statusnya ini? Statusnya adalah suami tetap harus mengembalikan mahar, walaupun si istri itu dia membeli apapun barang berharga. Kenapa wajib mengembalikan? Karena selama proses istri beli barang-barang berharga itu, suami tidak menjelaskan bahwa ini adalah uang mahar yang saya pinjam. Selama itu tidak terucap, maka suami tetap terkena beban namanya hutang. Itu ya, tetap terkena beban hutang. Misalnya nih, suami istri menikah, ya maharnya dipinjam oleh suami. Nah, kok cerai terus? Apakah suami wajib mengembalikan mahar? Wajib. Wajib nggak? Wajib. Ya, namanya hutang itu tetap harus bayar. Ya, jangan kemudian menganggap bahwa yalah istri ini nggak bisa begitu. Ya, aturan Allah ini berlaku, Pak. Jangan sampai aturan Allah di dunia ini berlaku di akhirat, makin berat nanti urusannya. Ya, baik, itu ya. Jadi tetap wajib membayar. Ada lagi? Apa ya? Gimana? Beli motor, satu mobil gitu kan. Oh iya. Jadi mahar itu kan yang menentukan adalah pihak perempuan, gitu ya. Mahar itu menentukan adalah pihak perempuan. Nah, dalam hal urusan ini adalah bebas perempuan itu menentukan mahar apapun boleh, cuma dengan catatan pilihannya itu harus bermanfaat bagi perempuan itu. Jangan sampai nanti memberikan mahar dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Misalnya maharnya hanya sebutir beras, manfaat tidak kira-kira? Kalau 1 kilo manfaat, ya kan cuma sebutir, gitu ya. Nah, ini kembali kepada perempuan.
kemudian disepakati kan, oke sepakat, misalnya mas kawinnya berupa mobil Alphard misalnya, boleh kan? Boleh, bermanfaat ya. Misalnya mas kawinnya adalah rumah dan isi-isinya sama garasinya, isi-isinya, boleh kan? Oh iya, silakan. Gitu ya. Baik. Jadi bagaimana hukumnya? Itu boleh. Ya, lagi pertanyaan? Ada? Lanjutkan ya. Nah, sekarang kan seringkali kita tahu bahwa mahar itu kalau di tempat kita kasusnya apa? Seperangkat alat sholat. Ya. Pernah nggak Anda mendengar maharnya membaca surat Al-Quran? Pernah? Ya, misalnya maharnya membaca surat Ar-Rahman, baca itu, ya, di depan hayat ramai si suaminya dalam rangka membayar mahar membaca itu surat Ar-Rahman mulai awal sampai akhir. Ya. Nah itu bagaimana? Mahar pakai membaca Al-Quran itu hukumnya bagaimana? Ini pembahasan kita adalah objek mahar. Jadi mahar itu adalah sesuatu yang diberikan itu sekiranya bermanfaat bagi istri. Intinya begitu. Ya. Jadi mahar itu intinya sesuatu yang bermanfaat dan membuat senang siapa? Istri. Gitu. Secara umum, ya, secara umum, mahar itu intinya adalah barang yang bisa diperjualbelikan. Ya, mahar itu intinya gitu. Jadi tadi Mas Budi tanya, kan, bagaimana kalau maharnya itu dirupakan suatu, misalnya beli rumah misalnya, gitu. Nah, apakah itu boleh? Nah, sekarang kembali, mahar itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Kalau diberikan kepada istri-istri itu senang, dan barang itu adalah sesuatu yang dapat diperjualbelikan. Gitu ya. Semua barang yang diperjualbelikan itu boleh untuk dijadikan mahar. Ya. Cuma ada batasannya. Ini kalau tadi Nabi berikan contoh, ya, maharnya berupa apa? Cincin besi. Nah, ulama ini mencoba untuk memberikan pemahaman bahwa mahar itu suatu berharga. Maka dibatasi adalah mahar itu minimalnya adalah senilai barang senilai 10 dirham. 10 dirham itu berapa? Dirham zaman dulu ya, bukan dirham zaman sekarang. Ini ada mata uang di negara tertentu pakai dirham, bukan dirham itu. Dirham yang mata uangnya pakai emas. Itu 1 dirham itu angkanya berapa ya? Berapa? Bukan. Itu dirham negara sekarang. Dirham pakai emas. Yang pakai emas. Itu kan jutaan ya. Hah? Dinar ya. Nah, kalau dirham pakai perunggu, ya kan? Berarti di bawahnya dinar. Kalau dinar, 1 dinar kalau bisa 6 juta misalnya. Dirham ini bisa kurang lebih 2 juta misalnya. Nah kalau misalnya 10 dirham kalinya misalnya 1 dirham 2 juta, berarti berapa? 20 juta paling murahnya kalau ikut apa? Fikih. Kira-kira ada yang apa? Maharnya senilai 10 dirham ada di antara kita? Kalau saya nggak nyampe ya kayaknya. Kalau saya nggak nyampe saya. Paling ini itu di Indonesia Pak. Di Indonesia itu maharnya murah meriah. Ya Indonesia itu, ya kan? Kadang alasannya kepingin tanggalnya sama dengan maharnya.
tanggal tanggal bulan 25 bulan 12 tahun 2023. Tinggal ngitung tuh. Ya. Misalnya diambil tahunnya aja 2024. Maharnya senilai 2024. Ya. Boleh nggak dengan seperti itu? Hah? Bermanfaat nggak buat istri kira-kira? Uang 2024 beli permen Pak. Ya, permen apalah itu? Ya, beli es manggur ya berdua. Ya, tentu kalau begitu, ya kalau begitu maka pantas nggak uang 2024 ini jadi mahar? Pantas nggak? Nggak pantas. Makanya kalau menentukan mahar itulah sesuatu yang sesuai, yang pantas dari aspek manfaatnya dan kesenangan istri. Ya, kalau pakai karat ya pantas, 2024 karat, oh pantas. Tapi kalau rupiah, ini masalah. Kalau dolar, pantas nggak kira-kira? Di Bank Indonesia pantas, daripada 5 juta kan, atau 30 juta. Tapi Gus, gimana Gus hukumnya? Sekarang kan banyak orang supaya tenar gitu Gus. Kayak kemarin kan ada mahar sendal jepit. Iya. Iya. Ada. Bagaimana kalau misalnya maharnya viral gitu, supaya viral mahar. Makanya dalam hal menjalankan ibadah itu harus berdasarkan ilmu. Sekarang saya tanya balik, sana jepit kira-kira bermanfaat nggak buat si perempuan? Bermanfaat, bernilai, dan menyenangkan. Secara nalar lah, secara logika. Tidak, ya, tidak berharga. Orang sekarang itu, Pak, hanya mengejar viral. Biasanya akhlak, perasaan malu, hukum, syariat itu juga sudah tidak dipakai. Hanya untuk mengejar followers, kan? Tidak. Jadi aspek-aspek hal penting dalam agama sudah tidak dihiraukan. Nah, ini bahaya. Jangan sampai kita seperti itu, Pak. Nanti kalau ini yang punya perempuan tolong nih, ya kalau mungkin mahar, pastikan yang betul. Jangan ikut-ikutan yang viral. Kita lebih baik viral di akhirat daripada viral di dunia, tapi nggak viral di akhirat. Ya. Nanti kenapa? Diutang jawab oleh Allah. Ini jadi masalah. Nah, batas maksimalnya apa? Batas maksimalnya adalah 500 dirham. Wah, maksimalnya dirham berapa juta tadi? Ya, berapa ratus juta ya? Gitu ya. Bisa. Nah, oke. Bahan kita minggu depan, apakah boleh mahar itu tidak dalam bentuk fisik? Misalnya maharnya mengajari baca Quran, mahar belajar baca Quran tunai, boleh nggak seperti itu? Atau diajari kursus jahit, ya. Atau misalnya kursus rias kemanten, ya. Suaminya tukang rias, Pak, ya, diajari itu istrinya, jadi dia tukang rias, kaderisasi bahasanya, ya. Boleh nggak seperti itu? Ya, kita lanjutkan untuk insyaallah. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.